Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita begitu kenikmatan bagi umat Islam semua di seluruh dunia. Jadi selama ini kita selalu mendengarkan apa-apa yang dibicarakan oleh seluruh pimpinan umat Islam di seluruh dunia. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu beliau Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kami akan mengungkapkan sebuah rahasia, yaitu tentang Bismillahirrahmanirrahim, dan juga tentang Alhamdulillah serta surat Al-Ikhlas. Inilah simbol yang dicari-cari selama ini, yaitu yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Inilah simbolnya, yaitu Trisula Weda. Artinya Trisula Weda itu yaitu kalau orang Islam dibilangkan dari Bismillah, Al-Fatihah, Alhamdulillah, dan surat Al-Ikhlas. Jadi simbolnya adalah tiga ini yang dinamakan Trisula Weda. Jadi di Al-Quran sudah ada dan orang Islam sudah memegang Trisula Weda. Itulah kesempurnaan Islam yang selama ini dinanti-nantikan. Dalam arti Bismillah di dalam Islam itu ialah kita selalu mempunyai hati kasih sayang. Kalau seandainya kita mempunyai hati kasih sayang kepada yang kuasa, jelas otomatis kita selalu sayang kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Satu, keduanya yaitu tentang membahas di dunia wal akhirat. Di dunia wal akhirat itu tadi dari zamannya Nabi Adam alaihissalam, sebelum Allah menciptakan dunia seisinya ataupun alam seisinya, Allah telah menulis di dunia wal akhirat. Itulah yang hari ini kita bahas tentang di dunia wal akhirat. Dan mungkin ini sebagai masukan untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia, yaitu tentang fit dunia wal akhirat. Jadi Allah itu menciptakan tangan dua, dimanfaatkan satu. Allah menciptakan kuping dua, dimanfaatkan satu. Allah menciptakan mata dua, dimanfaatkan satu. Inilah yang sekarang ini seluruh pimpinan Islam di seluruh dunia menggunakan mata satu, kuping satu, dan yaitu tangan satu. Artinya yang digembar-gemborkan hanyalah akhirat. Dunianya jelas ditinggalkan. Contoh, Nabi Adam diciptakan oleh Allah, maka diuji oleh Allah dimasukkan ke surga dulu. Padahal Allah sudah jelas bilang di dunia wal akhirat. Tapi dicoba dulu, yaitu Nabi Adam dimasukkan di dalam surga. Alhasil gagal total rencana Allah itu. Akhirnya Nabi Adam dimasukkan ke dunia. Artinya terakhirnya
kata-kata Allah pun fayakun di dunia wal akhirat terjadi. Dunia dulu baru akhirat. Contoh umat Islam sekarang ini suatu masukan, suatu gambaran, bukan mengajari, bukan menggurui, istilahnya masukan. Itu pun mudah-mudahan kalau diterima oleh kita semua sebagai pimpinan-pimpinan Islam, sebagai pimpinan-pimpinan Islam di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja. Ya mudah-mudahan nanti insya Allah disebarluaskan. Jadi biar kita perbarui cara kinerja orang Islam itu tadi, ataupun kami sendiri kita perbarui, yaitu misalnya masjid. Masjid itu dibilangkan ialah selalu yang digembar-gemborkan akhirat dan akhirat. Terakhirnya masjid selalu kosong. Sebab apa? Kita tidak berpikirnya meninggalkan kewajiban tentang dunia. Seharusnya masjid itu istilahnya mau dibangun, seenggaknya kalau Allah dibilang di dunia wal akhirat, ya masjid itu dibikin di dunia wal akhirat. Contohnya masjid modal membangun 2 miliar, yang 1 miliar untuk membangun masjid wal akhirat, yang 1 miliar untuk di dunia. Misalnya kalau di Pulau Jawa untuk beli sawah, yang 1 miliar untuk bangun masjid. Jadi kalau seandainya ada perusahaan masjid tidak merepotkan masyarakat ataupun tidak merepotkan jemaah, alhasil masjid itu bisa membangun ekonomi masyarakat. Dari hasil panen padi bisa membantu fakir miskin. Otomatis dengan sendirinya masjid itu akan penuh karena terpenuhi ekonomi mereka. Itulah sebagai masukan seluruh umat Islam di seluruh dunia yang harus dipikirkan, yaitu tentang dunia dan akhirat. Karena Allah udah jelas bilang di dunia wal akhirat. Tapi namun kenapa pimpinan-pimpinan Islam itu hanya yang mengamalkan akhirat terus, nggak mengajarkan kepada jemaahnya bagaimana nanam padi, bagaimana pupuknya, bagaimana pengairannya. Kan di situ kan sudah jelas. Allah sudah bilang di dunia wal akhirat. Maka separuh untuk akhirat, dana tersebut separuh lagi untuk dunia. Terakhirnya kemakmuran jelas merata. Itulah kata-kata Allah yang dibilangkan di dunia. Memang harus diperbarui Islam ini, yaitu tentang di dunia wal akhirat. Contohnya seorang kiai ataupun seorang ustadz, kita sanggup jadi ustadz misalnya, kita sanggup jadi kiai misalnya. Bagaimana ekonomi kita? Sudah kuat belum? Kalau memang ekonomi kita sudah kuat, kita harus sanggup jadi kiai. Jadi siap ceramah, dia membagi-bagi rezeki. Bukan ceramah dikasih duit, tapi siap ceramah memberi rezeki. Siapa yang miskin kita bantu. Jadi tak tengok sekarang ini seperti pondok pesantren. Orang berlomba-lomba mendirikan pondok pesantren. Coba kita tengok kehidupan Nabi Muhammad dulu. Beliau lapar, makan roti 1, mau dimakan roti 1 biji itu nengok, yaitu melihat umatnya sakit perut, ditanya, aku sakit perut ya Rasul, aku sudah enggak makan 3 hari. Jadi Rasul itu yang sudah kelaparan itu, lebih baik aku lapar daripada umatku lapar. Dikasihkan roti ke umatnya. Jadi kita sebagai pimpinan Islam, contohlah Nabi. Kalau Nabi istilahnya makan roti 1, ya umatnya harus makan roti 1. Zaman sekarang enggak. Pimpinan kiai naik mobil mewah,
Jemaahnya yang nggak punya pakai Honda ya bobrok. Jadi alhasil itu nggak menggambarkan kehidupan Nabi zaman dulu. Harusnya kita mencontoh beliau, yaitu hidup sederhana. Jadi ada rezeki dibagikan ke fakir miskin, membantu ekonomi mereka. Jadi kehidupan dia lebih mapan, ibadah dia lebih tekun, lebih khusyuk. Itulah makna arti, yaitu kita mau merubah Islam agar Islam itu menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Artinya kalau orang sudah tahu rahmatan lil alamin, itu ngambil kata-katanya dari yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya bukanlah ustaz, bukan kiai, karena saya orang biasa. Cuman selama ini saya pandang-pandang, saya lihat-lihat, ada sedikit kurang di dalam Islam itu. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena apa? Karena kita itu sebagai pimpinan Islam egois. Arti egois itu apa? Kita memperhina diri, nggak nengok saudara-saudara kita yang sengsara. Padahal nanti kita bertanggung jawab. Bagaimana umatmu, bagaimana jemaahmu di dunia, sedang kau di rumah makan enak, jemaahmu makannya kurang. Maka kita buka Asmaul Husna. Di dalam Asmaul Husna sudah dijelaskan, Maha Adil. Adilkah aku? Seorang kiai makan ayam panggang, sedangkan seorang jemaah makan tempe busuk. Adilkah aku? Dari Asmaul Husna aja kita sudah melanggar. Jadi kalau memang kita seorang kiai, memang kita seorang ustaz, yang kita makan itu sama jemaah yang paling marah. Sanggup kita? Kalau kita sanggup, berarti dunia dan akhirat kita imbang, adil. Seperti itu, bukan Pak Ustadz, Pak Kiai itu makan makanan mewah, jemaahnya makanan-makanan yang gak enak. Itu sih kita sudah melanggar Asmaul Husna yang di dalamnya ada kata-kata adil. Contoh, seperti kita lihat Allah itu Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu menciptakan seekor semut. Pernah kita dengar selama ini, semut kelaparan, istilahnya. Kan selama ini nggak pernah dengar. Karena apa? Semut itu tahu dia Bismillah. Artinya apa? Dia punya kasih sayang, punya makanan, berbagi. Saudaranya sakit, diangkat, gotong rame-rame. Jadi yang tahu dalamnya Bismillah. Ternyata sekarang ini semut. Manusia tidak tahu dalamnya Bismillah. Kenapa dibilang umat Islam tidak tahu dalamnya Bismillah? Karena umat Islam tidak tahu kasih sayang. Ini agama ini, organisasi ini menyinggung organisasi ini. Organisasi ini menyinggung organisasi sana. Punyaku yang hebat, punyamu yang enggak. Itu karena orang tersebut tidak tahu dalamnya Bismillah. Kalau kita mendalami Bismillah secara mendalam, ya otomatis tahu kasih sayang. Disitulah letak kasih sayang Bismillah itu tadi. Semut lebih tahu daripada manusia. Karena nggak ada sejarahnya semut itu. Semut kaya, nggak ada. Sama semua. Itulah semut udah tahu Asmaul Husna, adil. Sedangkan kita manusia dikasih oleh Allah makhluk yang paling sempurna ciptaannya, tapi tidak bisa sempurna seperti semut. Kita contoh seperti semut seharusnya, biar kita tahu kasih sayang.
Maka dari itu kita anjurkan, kita sarankan pada seluruh umat Islam di seluruh dunia, mudah-mudahan kita belajar dari semut, seorang kiai, seorang ustaz, seorang pimpinan pondok. Contoh, seorang pimpinan pondok atau pendiri pondok itu zamannya Rasulullah itu nggak ada yang bayar. Kalau kita sanggup mendirikan pondok pesantren, itu kita harus kaya dulu. Jadi yang mondok itu tidak dipungut biaya alias gratis. Karena yang punya pondok sudah kaya, sudah sanggup. Makannya dijamin, pakaiannya dijamin, bukunya dijamin, bahkan pelajarannya dijamin. Baru dia berani mendirikan pondok. Toh Islam zamannya Rasul nggak ada yang bayar. Jadi sekarang ini mulai Syekh Abdul Qadir Jailani turun kemari, itu kita pandang-pandang semua umat Islam kalau mondok selalu bayar. Jadi kita rombaklah itu semua. Ini sebagai masukan kepada seluruh umat Islam khususnya di Indonesia. Kalau memang sampean mau mendirikan pondok, otomatis kuatkan dunianya dulu, kuatkan hartamu dulu. Kalau hartamu, duniamu udah kuat, silahkan mendirikan pondok, silahkan mendirikan pondok. Jadi itulah arti kata-kata di dunia wal akhirat, harus imbang. Kita sanggup jadi kiai, kita sanggup jadi ustaz, dunianya harus imbang antara akhirat sama dunia. Jadi kita sanggup mendirikan pondok pesantren gratis, tidak bayar. Itu adalah suatu masukan, suatu usulan yang mudah-mudahan nanti lain waktu, lain kali disambung lagi. Mudah-mudahan seluruh umat Islam dalam kata-kata aku ini tidak ada yang tersinggung. Kita semua saudara, kita saling mengisi. Mari kita bangun ukhuwah Islamiyah di seluruh dunia agar tercipta suatu kedamaian, tercipta saling mengasihi, tercipta saling menghargai. Jangan asal singgung, jangan asal singgung. Berarti kalau kita menyinggung perasaan orang, itu berarti kita tidak tahu dalamnya bismillah. Maka dari itu perdalam bismillah dulu. Kalau sudah mendalami bismillah, apa artinya? Kalau aku kasih sama Allah, kalau aku sayang sama Allah, otomatis ciptaan Allah tidak aku singgung. Karena kalau menyinggung ciptaan Allah itu berarti kita menyinggung Allah. Maka dari itu sangat dalam sekali bismillah. Banyak orang yang pintar bismillah, tapi dalamnya bismillah dia tidak ngerti. Maka dari itu perbaruilah Islam, perbaruilah, perdalam bismillah, perdalam alhamdulillah dan surat al-ikhlas. Maka dari itu cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan saudara seluruhnya di seluruh Indonesia, misalnya kata-kata saya menyinggung atau kata-kata saya kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanyalah manusia biasa, bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai. Dan inilah simbol dari Trisulaweda, yaitu Allah itu yang pertama tidak menanyakan sholat kita, tidak menanyakan tentang bangun masjid kita, tidak menanyakan tentang naik haji kita. Yang Allah tanyakan yaitu ini, Trisulaweda. Trisulaweda itu apa? Surat al-ikhlas. Makanya simbolnya dia 3, keikhlasan. Coba kita hitung dari tubuh kita, apakah Trisulaweda itu ada 3 keikhlasan itu? Coba kita hitung dari Al-Quran. Ulang 70
Nas, Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Ikhlas itu nomor 3. Coba kita hitung dari potongan tubuh kita, apa betul di situ ada surat Al-Ikhlas dan potongan kita buktikan. Karena Al-Quran dan manusia itu satu, sama. Al-Quran 66.666 ayat. Manusia 66.666 urat saraf. Mari kita hitung. Apa betul surat Al-Ikhlas itu ada di tubuh kita? Kita hitung dari potongan tubuh kita dari atas. Potongan pertama sini, potongan kedua sini, potongan ketiga sini. Disinilah letak surat Al-Ikhlas. Artinya kalau kita udah makan yang enak, udah keluar, itu tidak kita ingat lagi. Apa itu makan? Maknanya kalau kita udah beramal, kalau kita mengasihi orang, itu jangan diingat-ingat lagi. Coba kita buktikan lagi dari hitungan dari bawah. Apa betul surat Al-Ikhlas nomor 3 kayak seperti ini? Seperti simbol Trisula Weda ini. Jadi kita kalau sudah tahu dalamnya Al-Ikhlas, kita berarti sudah memegang Trisula Weda. Contoh potongan pertama 1, 2, 3. Ya di sini. Jadi kalau udah keluar dari sini, otomatis nggak diingat. Semalam aku minum susu, semalam aku makan daging. Nggak ingat lagi karena diikhlaskan. Diikhlaskan. Itulah diikhlaskan. Mana kerekam itu nih kayak mana? Penuh memori nih mana iso. Kesuwen. Oh, mesti kayak kode raglem kudune tulung-tulung. Wes, dipateni, Man. Ora kerekam ora iku.